Shalom, selamat pagi, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum beribadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 5 November 2023. Pertama, warta keuangan. Penerimaan per tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2023 sebesar 149.880.453 rupiah. B. Pengeluaran per tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2023 terdiri dari pertama, setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu persepuluhan 100% sebesar Rp35.565.000. Setoran wajib jemaat 40% sebesar Rp29.160.900. Yang kedua, setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20% sebesar Rp14.580.500. C. Belanja jemaat per tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2023 sebesar Rp76.061.300. Kedua, warta kehadiran. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 06.00 berjumlah 128 orang. Ibadah jam 09.00 di gedung gereja berjumlah 330 orang. Melalui live streaming 247 orang. Ibadah jam 17.00 perjamuan kudus pertama 827 orang. Ibadah jam 19.00 perjamuan kudus kedua 332 orang. Ketiga, warta ibadah. Ibadah Minggu 05 November 2023 sebagai berikut. Pertama, ibadah jam 6.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Rayon Aspol, pemain orgen Bapak Jimmy Eryap, Kantoria Ibu M. Kumur. Ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Yohana M. Tesia MSI Teol, Majelis Piket Rayon Ampera, pemain orgen Bapak Penatua Yohanes Nusi Yohanes Tuangi SE, Kantoria Ibu Y. Wanma Kmur. Ibadah jam 17.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Rayon APO, pemain orgen Bapak Omega Tuange, Kantoria Ibu D. Pasiwerisa Manufandu. Ibadah di pos Arius APO jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Albert Faidiban STH, pemain orgen Saudara Doni Siloyanan. Ibadah di gedung Parpam Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH. Ibadah di gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Frans Fokames STH. Dan ibadah di gedung Par Vio Dolorosa Rayon Percetakan jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Penatua Yohanes P. Nusi SIP. 4. Warta tambahan. A. Aksi pembatas Alkitab. Dalam rangka HUT Persekutuan Kaum Bapak PKB Jemaat GKI Pengharapan yang ke-39 tahun,
Panitia pelaksana mengadakan aksi usaha dana pembatas Alkitab pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pada ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk kegiatan dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. B. Basar. Dalam rangka pelaksanaan HUT Persekutuan Kaum Muda PAM Rayon SGO, Jemaat GKI Pengharapan yang ke-38 tahun, PAM Rayon SGO akan mengadakan pencarian dana berupa basar makanan siap saji yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 setelah ibadah jam 6 dan jam 9 pagi bertempat di lingkungan Gereja GKI Pengharapan. Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk basar dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. C. Niat nikah. Niat nikah antara saudara Bayu Sugiarto, lahir di Lumajang pada tanggal 19 Maret 1996, anak dari pasangan suami istri Bapak Yohanes Usman Hadi dan Ibu Deborah Sri Wigati, alamat Jalan Baru Hamadi, samping kantor PDAM Jayapura. Dengan saudari Dwi Lufira Oktovianingsi, lahir di Jayapura pada tanggal 29 Oktober 1998, anak dari pasangan suami istri Bapak Sihmi Troadi dan Ibu Winarsi, alamat Bucen 1 Dok 5 Atas, Gang 7 nomor 36 Jayapura. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Diaspora. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini disilakan berdiri. D. Ibadah Minggu di gedung-gedung PAR. Sesuai hasil rapat PHMJ dan koordinator majelis dari 4 rayon yang mempunyai gedung PAR atau Pospel tanggal 4 Oktober 2023 dan menyesuaikan kondisi keuangan jemaat yang mengalami penurunan penerimaan, maka diputuskan bahwa setelah sidang jemaat ke-33, ibadah-ibadah Minggu di gedung-gedung PAR PAR Irene, PAR Via Dolorosa, PAR PAM Gunung Sinai ditiadakan. Semua ibadah dipusatkan kembali di gedung Gereja Pengharapan, kecuali Pospel Arius di Rayon Apeo tetap melaksanakan pelayanan ibadah Minggu jam 9 pagi. E. Sidang Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Disampaikan kepada jemaat bahwa sidang jemaat GKI Pengharapan ke-33 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 jam 8 sampai dengan selesai bertempat di gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis dan panitia sidang dari Rayon Gajah Putih memohon dukungan doa dari jemaat sekalian agar pesta iman ini boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat menjawab pergumulan dalam jemaat. F. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bermaksud bergabung dan terdaftar agar mendapat pelayanan sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat
atau melalui sekretariat jemaat. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, pemain orgen, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah pagi ini, jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 105 ayat yang pertama dan yang kedua, Sinar Fajar yang Bakar. Sinar fajar yang bakar, terang yang tidak dijadikan. Pagi ini datanglah dengan cahaya yang memberikan roh yang kuat dan segar dan benar. Beri embun penghiburan, menyegarkan jiwa kami. Hati yang kehausan, rindu dan akan damai. Beri penyiraman segar yang tetap. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 4. Nyanyian rohani 4 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dinihan menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa. Dan Raja kaum sekalian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Bapa, Anak, Ruh yang mulianya Bapa. Kudus, kudus, kuduslah ribuan bahasa memuji Tuhan Allah yang Esa. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita semua melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita mengaminkan dengan nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Dan setelah kita mendengarkan berita pengampunan, kita menyanyi dari nyanyian Mazmur yang sama ayatnya yang ke-6. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita atas segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan ibadah di mana kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam semua ungkapan syukur kami ini Tuhan, kami juga mau membuka kehidupan kami untuk dilihat oleh Tuhan. Ternyata ada banyak sekali kesalahan yang kami buat. Perkataan-perkataan kami tidak memberkati orang lain. Sikap hidup kami melukai sesama, bahkan melukai Tuhan. Bahkan apa yang lahir dari hati dan pikiran kami yang kami rancangkan seringkali tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Kalau hari ini kami masih hidup, itu hanya karena kasih Tuhan bagi kami semua. Untuk itu Bapa kami mohon, ampunilah kami, maafkanlah pelanggaran kami, dan biarlah kami terus disebut anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaruh seluruh hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu, lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Kembalilah kiranya, ya Allah, karena hanya Engkau selamatku. Lepaskanlah jiwaku dan tolonglah hamba-Mu menurut rahmat-Mu. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Ayat yang ke-6, hai undurlah penjahat. Hai undur
Jemaat diundang berdiri, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Kita aminkan dengan nyanyian rohani 77 ayatnya yang keempat. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 77 ayat yang keempat. Jemaat dipersilakan dulu. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini terambil dari Perjanjian Baru Titus pasal 2, Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa. Kami diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, tolong kami semua untuk mengerti dan memahami firman-Mu di pagi hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu,
sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Silakan berjabat tangan kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Sampaikan salam. Berikan senyum yang paling manis dari Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Tema perenungan kita di minggu ini, setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengubah orang lain adalah mengubah diri kita sendiri. Jadi tidak bisa kita bilang kita bisa mengubah orang lain padahal kita pun diri tidak bisa berubah. Artinya bahwa keteladanan dari kita dapat merubah orang lain. Merubah ke arah yang baik ya Bapak Ibu Saudara, bukan merubah ke arah yang tidak baik. Jadi cara terbaik untuk merubah seseorang adalah kita terlebih dahulu mengubah diri kita menjadi baik, kemudian orang akan melihat kebaikan-kebaikan itu dari kita, dan itulah teladan yang kita berikan. Pepatah ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pahlawan pendidikan Indonesia. Untuk mendukung pepatah itu, Ki Hajar Dewantara menggunakan ungkapan dalam bahasa Jawa dengan 3 istilah. Yang pertama, ingarso sung tulodo, yang artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri toladan bagi bawahan atau anak-anaknya. Yang kedua, ingmadio mangun karso, yang artinya seorang pemimpin di tengah-tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat kerja anggota atau bawahannya. Dan yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya mengikuti dari belakang dan memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Bapak Ibu Saudara, tuturi handayani ialah seorang komandan atau seorang pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Yang pada intinya bahwa seorang pemimpin harus memiliki ketiga sifat tersebut agar dia dapat menjadi panutan bagi bawahan atau anak buahnya. Saya percaya kita sudah pernah melewati masa SD, SMP, SMA, dan kita tahu tentang kata-kata dari Ki Hajar Dewantara ini. Namun dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara, saat ini orang lebih memilih melihat aspek intelektualnya. Orang lebih menekankan aspek intelektualnya dan kurang memperhatikan tentang pendidikan budi pekerti, pendidikan nilai dan pembentukan karakter serta tanggung jawab sosial. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang memilih unggul dalam intelektual tapi miskin budi pekerti, miskin buta hati nurani, miskin karakter, dan tidak memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
Makanya tidak jarang orang tua bilang untuk anak-anak sekarang, "Weh, dulu papa dan mama tuh tidak seperti kamu sekarang." Terus kalau anak-anak balik, anak-anak bilang, "Siapa suruh mau lahir duluan?" Itu. Jadi Bapak Ibu, kita memang harus sadar bahwa zaman sekarang ini orang lebih butuh intelektual. Makanya tidak jarang anak-anak sekarang ini budi pekertinya tidak ada. Tidak lagi hormat pada orang yang lebih tua dari mereka. Kadang orang tua bicara satu kata, anak-anak punya sudah 100 kata. Budi pekerti miskin, buta hati nurani, miskin karakter dan tidak memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dewasa ini ada banyak orang pintar secara akademik, namun sedikit orang menjadi teladan moral dan teladan sosial. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 61 dan 63 Masehi. Surat ini Bapak Ibu Saudara ditulis selama perjalanan pemberitaan Injil di Roma dan pada saat Paulus berada di dalam penjara. Surat ini adalah salah satu surat pengembalaan atau surat pastoral Paulus. Disebut surat pastoral karena membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan gereja dan pelayanan di dalamnya. Dan Titus adalah anak rohani dari Paulus. Titus ini dia berasal dari Antiokhia yang melayani di Korintus dan Kreta, Bapak Ibu Saudara. Kreta pada umumnya dikenal sebagai orang-orang yang suka bergolak, orang-orang yang sulit untuk dikendalikan, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu lihat pada pasal 1 ayat 10 pembacaan kita sebelumnya. Di sana dikatakan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Paulus katakan pada ayat 10 sebelum pembacaan kita pada pasal 1, ada banyak orang yang tidak hidup tertib lagi. Kemudian dia mengatakan bahwa dasar orang Kreta itu pembohong, binatang buas, pelahap yang malas pada ayat yang kedua, pasal 1. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Latar belakang ini Bapak Ibu Saudara punya dampak dalam pelayanan jemaat dan akan membuat perkembangan Injil di Kreta itu terancam. Menurut Paulus seperti itu. Oleh karena itu bagi Paulus yang pertama Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab utamanya seseorang Titus adalah memberitakan dan mengajarkan ajaran yang sehat. Pasal sebelumnya ayat 9, ayat 13, dan pasal 2 pembacaan kita ayat 1. Pemakaian kata biasanya di dalam surat-surat pengembalaan Bapak Ibu Saudara yang senantiasa dikaitkan dengan pengajaran menunjukkan bahwa Paulus menekankan tentang betapa pentingnya doktrin atau ajaran yang benar pada jemaat di sana pada waktu itu. Yang kedua, walaupun Titus ini seorang yang masih muda, namun sebagai seorang gembala, dia harus memberikan teladan bagi jemaat yang dia pimpin. Bapak Ibu Saudara, permintaan ini juga terdapat dalam surat pastoral yang lain. Bapak Ibu dapat lihat pada 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Di mana Rasul Paulus meminta kepada Timotius yang muda untuk menjadi teladan. Kepada Titus, Paulus minta agar Titus itu jujur, Titus itu sungguh-sungguh dalam pengajaran, Titus itu harus sehat dan tidak bercela. Ayat 7 dan ayat 8 pembacaan kita.
Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Paulus sampaikan itu? Kenapa Paulus sampaikan itu kepada Timotius, tapi juga kepada Titus? Paulus mengingatkan agar orang tidak menganggap dia masih muda. Kemajuan secara rohani menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain. Jangan orang menganggap engkau muda. Paulus sampaikan begitu. Sedangkan kepada Titus, Paulus mengingatkan supaya orang tidak menganggap rendah dia sebagai orang muda. Ayat 15 setelah pembacaan kita. Kenapa Paulus sampaikan itu Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, Paulus mau supaya menolong jemaat untuk mengerti tanggung jawab mereka. Baik sebagai orang tua, sebagai pemuda, tapi juga sebagai hamba yang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus seperti biasanya memberikan petunjuk-petunjuk praktis. Petunjuk bagi jemaat untuk menjadi teladan di dalam masyarakat. Baik kepada pemerintah maupun dalam hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar petunjuk-petunjuk praktis dari Paulus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Paulus sampaikan orang laki-laki yang tua. Bapak Ibu Saudara, yang tua ini umumnya menunjuk pada usia yang lanjut atau tidak muda lagi. Umur yang tua itu bicara tentang pengalaman. Umur yang tua itu bicara tentang seorang yang disegani. Laki-laki tua haruslah hidup sederhana, artinya dia harus hidup bersahaja, dia harus hidup sopan, dia tidak menonjolkan dirinya, dia harus menjadi orang yang rendah hati, orang mampu menahan diri. Terhormat artinya mulia, tulus hati. Bijaksana artinya orang itu harus arif, cerdas dan budiman. Sehat dalam iman, kasih dan ketekunan artinya menunjuk pada situasi yang stabil kehidupan rohaninya. Hidup dalam keteguhan hati yang sungguh-sungguh. Ini Paulus bicara tentang laki-laki yang tua. Yang kedua, perempuan-perempuan yang tua. Bapak Ibu, perempuan-perempuan yang tua juga menunjuk pada perempuan-perempuan yang lanjut umur, memiliki banyak pengalaman hidup. Paulus bilang mereka harus hidup sebagai orang-orang yang beribadah, artinya hidup yang pantas, hidup yang layak seperti orang-orang kudus dan saleh, menjaga kelakuan yang baik. Jangan suka memfitnah, artinya jangan suka kasih jelek-jelek orang punya hidup. Jangan suka mencemarkan nama baik orang, nama orang lain. Jangan suka menabur perselisihan. Jangan suka menjadi orang yang menjadi penghasut. Jangan jadi hamba anggur, artinya tidak minum anggur sampai mabuk, diperbudak oleh anggur. Orang mabuk itu bicara sabarang-sabarang toh Bapak Ibu Saudara. Hanya sedikit saja yang mabuk terus pulang tidur di rumah. Tapi orang mabuk itu bicara semuanya. Apa yang ada dalam dia isi hati itu dia kasih keluar. Biasa kalau marah terus dia bilang, kau tunggu saya minum nih, saya bicara kau sampai terada sisa. Tapi kalau sadar ketemu orang tuh baiknya luar biasa. Makanya Paulus bilang seperti itu. Perempuan-perempuan tua tuh jangan seperti orang mabuk, bicara sabarang-sabarang, suka menjelekan-jelekan orang, penabur perselisihan, pengasut. Paulus bilang orang-orang perempuan-perempuan yang tua itu cakap mengajar hal-hal yang baik, artinya dapat memberi bekal, teladan pengajaran iman yang baik dan benar, terutama kepada perempuan-perempuan yang muda. Yang ketiga, petunjuk praktis yang berikutnya Paulus sampaikan perempuan-perempuan muda yang menunjuk pada perempuan-perempuan yang sudah menikah, tinggal bersama dengan suami dan anak-anak. Mengasihi suami dan anak-anaknya, memberikan perhatian penuh pada suami dan anak-anak, memberikan cinta kasih yang tulus apapun keadaannya. Hidup bijaksana artinya Paulus sampaikan dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Arif dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga.
Hari ini bukan hanya perempuan muda, tapi perempuan tua juga. Marah sedikit langsung status naik di Facebook. Orang yang bermasalah dengan dia baca, itu pasti bicara saya, padahal mungkin bukan bicara dia. Jadi masalah, jadi bahan cerita. Suci artinya tetap menjaga kekudusan diri sendiri dan keluarga. Baik hati, murah hati, manis dan sopan. Taat pada suami, menghormati suami sebagai kepala keluarga, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Petunjuk praktis yang berikut keempat, orang-orang muda, yaitu orang-orang yang belum menikah, usia remaja, pemuda. Paulus sampaikan mereka harus menguasai diri dalam segala hal dan mampu menolak tawaran dan godaan duniawi. Identitas diri sebagai orang percaya dipertahankan apapun situasi dan kondisi yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara, Titus sebagai orang muda dinasihati Paulus untuk menjadi teladan, sebab pengajarannya akan tidak berhasil apabila dia sendiri tidak memiliki sikap yang baik dalam perilaku maupun pengajarannya. Dia harus jujur, yaitu murni menyampaikan setiap pengajaran yang datang dari Allah. Bersungguh-sungguh dalam pengajarannya artinya tidak setengah-setengah ataupun lalai mengerjakan tugas mengajar firman untuk jemaat. Dia harus bertanggung jawab penuh. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan artinya pengajaran yang disampaikan itu adalah pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Kelima, Paulus sampaikan kepada hamba-hamba, yaitu kepada seseorang yang dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, tidak mendapat upah, melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga. Majikan dapat melakukan sekendak hatinya pada budaknya, Bapak Ibu Saudara, termasuk dapat menjualnya kepada orang lain. Mereka dinasihati agar taat kepada tuannya dalam segala hal. Jangan membantah, jangan curang, selalu tulus dan setia. Maksudnya harus memiliki sikap hidup yang benar, mengabdi dan melayani serta menyenangkan hati tuannya. Tidak pura-pura, di depan tuannya baik, di belakang cerita tuannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian ini kita belajar bersama bahwa pengajaran yang sehat tidak hanya pengajaran membuat orang pintar secara akademik, tetapi pendidikan yang membentuk karakter serta tanggung jawab sosial. Itu harus dimulai dari tengah-tengah keluarga. Dalam bacaan ini Paulus mengingatkan Titus tentang mengajarkan ajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang benar. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang membentuk karakter seseorang dalam berperilaku baik, baik dalam kehidupan keluarganya, tapi juga lingkungan di mana dia ada, serta di tengah-tengah masyarakat, di mana saja ketika dia ditempatkan. Keteladanan itu melalui kejujuran dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran yang sehat dan tidak bercela. Pembacaan kita ayat 7 dan ayat 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Bapak Ibu Saudara, lihat di sana, seorang pelayan, dia harus menjadi contoh bagi jemaat yang dipimpin, baik melalui tutur kata dan perbuatannya. Kita tidak bisa bilang kita anak baik, dia harus keluar menjadi anak yang baik, tapi didikan dalam keluarga tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, hari ini bagian ini mau diberikan kepada kita, sebab kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang kemudian kita lihat ternyata budi pekerti, hati nurani yang baik sedikit demi sedikit menjadi tergeser
dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ada sebuah cerita yang saya mau sampaikan kepada kita. Mungkin cerita ini agak sedikit lucu, tapi cerita ini mengandung makna penting bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak kecil, anak sekolah minggu. Dia membawa anak kucingnya, anak kucing kesayangannya yang sakit kepada pendeta. Dia bilang, "Pak Pendeta, tolong berdoa sapu anak kucing nikah." Terus karena pendeta ini sibuk, dia tidak melayani anak ini. Tapi anak ini tetap duduk di ruang tamu sang pendeta sambil menggendong kucing kesayangannya. Pendeta marah kemudian melihat anak ini karena lama tidak mau pulang. Lalu pendeta panggil anak ini terus tanya, "Anakku mau apa?" Terus dia bilang, "Pak Pendeta, tolong berdoa untuk sapu kucing yang sakit ini, Kak." Terus Bapak Ibu Saudara, pendeta bilang, "Tuhan, kami serahkan kucing ini ke dalam tangan-Mu. Kucing ini mau hidup atau mati ada dalam tangan-Mu." Demikian bunyi doa dari sang pendeta ini. Setelah itu si anak ini pulang dan membawa kucingnya. Hari berikutnya Bapak Ibu Saudara, dia tidak lihat pendetanya. Dia tanya karena dia mau minta terima kasih dari sang pendeta ini. Kemudian dia tanya terus, mereka bilang pendeta sakit. Bapak Ibu Saudara, anak ini dia menuju ke Pak Pendeta ke rumah. Kemudian Pak Pendeta sadar anak ini telah ada di pinggir tempat tidurnya. Kemudian anak ini meletakkan tangannya di atas kepala pendeta. Lalu dia berkata kepada pendeta bahwa, "Pak Pendeta, saya mau berdoa untuk Pak Pendeta." Pak Pendeta bilang, "Silakan." Anak ini berdoa begini Bapak Ibu Saudara, "Tuhan, kami serahkan pendeta ke dalam tangan-Mu. Dia mau mati atau hidup ada dalam tangan-Mu." Bapak Ibu Saudara, demikian bunyi doa dari sang anak ini. Ternyata anak ini merekam apa yang disampaikan oleh sang pendetanya. Artinya perkataan kita, sikap hidup kita, apa yang kita buat, itu menjadi teladan bagi orang lain. Kita buat tidak baik, orang melihat itu menjadi teladan yang tidak baik. Papa bilang, "Hei, kau tidak boleh merokok," tapi papa hisap rokok depan anak. Papa bilang, "Jangan kau minum mabuk," tapi papa minum mabuk sampai tertop pulang. Papa bilang, "Besok besar-besar, kau hargai kau punya istri ketika menikah." Tapi tiap hari dia lihat ada ring tinju dalam kehidupan keluarga. Perkataan-perkataan buruk yang dikeluarkan. Bagaimana anak ini mau bertumbuh menjadi anak yang baik Bapak Ibu Saudara, kalau teladan yang tidak baik yang dia lihat tiap hari. Tapi ketika dia melihat papanya atau mamanya bilang, "Kau anak yang baik, kau anak yang rajin, kau anak yang sopan," kata-kata itu akan terekam baik dalam pikirannya. Dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan sopan. Saya selalu bilang Bapak Ibu Saudara, kata itu doa. Kita bilang anak kita anak kurang ajar, kita sedang mendoakan dia menjadi anak yang kurang ajar. Hari ini bagian firman Tuhan mengingatkan kita semua, setiap peran dalam keluarga akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini mari kita hitung dalam pembacaan kita. Ada 24 hal yang baik yang Titus mau sampaikan. Yang pertama, hidup sederhana, hidup terhormat, hidup bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan, hidup beribadah, tidak suka fitnah, bukan hamba anggur, cakap mengajar hal yang baik, suka mendidik, mengasihi, hidup suci, rajin mengatur rumah tangga, taat pada suami, penguasaan diri, menjadi teladan, jujur, beriman, sehat, tidak bercela, taat dalam bekerja, tidak membantah, tidak curang, melainkan tulus. Dan yang terakhir itu bicara tentang setia. Ada sekitar 24 hal yang baik yang disebutkan dalam pembacaan kita hari ini tentang kewajiban kehidupan orang yang ada dalam sebuah keluarga Kristen.
Bapak Ibu tidak usah lihat keluarga yang lain. Tengok dan lihat keluarga kita sendiri. Pertanyaan saya untuk kita semua, secara khusus keluarga-keluarga Kristen, seberapa istimewa keluarga kita hari ini? Seberapa istimewa keluarga kita hari ini? Jangan sampai masing-masing orang tidak menjadi alat berkat bagi sesama di dalam keluarga. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 105. Nyanyian Mazmur 105 sambil persembahan syukur dijalankan. Dengarlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ucap syukur dan puji-Tuhan. Ucap syukur Tuhan, puji Tuhan, dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Pikir-pikirkan kudrat Allah, di hadiratnya sedekahlah. Hai Israel, kau pilih
bekalan, tetapi telah dipilihnya seorang yang disuruhnya, dan Yusuf diperjualkan ke negeri perambaan. Meskipun lama di penjara, hambanya pun terpelihara. Firaun melepaskannya, dan ia pun diangkatlah supaya menguasai istana dengan negeri. Berpindah juga Yakub tua dan anak-anaknya semua ke tanah Mesir. Itulah bertambah banyak orangnya. Kaum Israel ditakuti, disiksa pun dan dibenci. Shalom. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang memberikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 4 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan dan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari jemaat kita berdoa. Bapa, terima kasih bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kami semua bahwa setiap kami dalam kehidupan keluarga kami punya peran penting, dan peran kami harus menjadi alat berkat bagi semua yang ada di dalam keluarga kami. Kami tidak bisa bicara orang lain harus menjadi baik, tapi kalau kami sendiri tidak pernah menunjukkan kebaikan-kebaikan itu, Bapak tolong kami semua. Kepintaran memang itu penting, tapi hikmat, kebijaksanaan, tutur kata dan kesopanan harus juga menjadi bagian penting dalam kehidupan kami. Seberapa istimewa keluarga-keluarga kami yang dapat menjawabnya di hadapan Tuhan. Apakah kami sudah menjadi alat berkat bagi suami, istri, anak-anak, orang tua, dan sesama kami di dalam keluarga kami? Ataukah kami hadir menjadi orang-orang yang merusak dalam kehidupan keluarga kami? Hari ini bagian firman Tuhan mengingatkan kami mengevaluasi seluruh perjalanan kehidupan kami sebagai keluarga Kristen. Terima kasih untuk bagian firman-Mu. Kami telah beri persembahan syukur. Tuhan memberkatilah persembahan syukur kami ini. Ada beberapa keluarga yang hari ini membawa pengucapan syukur. 3 pribadi atau keluarga yang membawa pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga.
Tapi juga kami mohon pertolongan Tuhan bagi kakak Victor Yeun yang ada di Rumah Sakit Profita Jayapura di dalam ruangan ICU. Penjagaan, pemeliharaan, kasih dan setia Tuhan. Tangan pengasihan Tuhan menjamah semua alat yang sedang ada dan digunakan di dalam ruangan ICU Rumah Sakit Profita. Makanan, minuman, obat-obatan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah semua tindakan-tindakan medis yang diberikan baik, tapi juga memberikan dukungan kesembuhan bagi kakak Victor Yeun. Kami mau berdoa untuk 4 pribadi atau keluarga yang memberikan persepuluhan. Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Semua persembahan syukur umat-Mu yang dibawa di hari ini, Tuhan memberkati. Bahkan ada pribadi dan keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan, mereka tidak menikmatinya sendiri, tapi tiap waktu, tiap saat membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan terus memberkati hidup mereka. Sebentar Bapak Ibu Majelis, seusai ibadah ini akan menghitung derma ini. Tuhan menolong Bapak Ibu Majelis supaya mereka dapat menghitung derma jemaat ini dengan baik, bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa dan menyerahkan gereja dan pemerintah, secara khusus Klasis GKI Port Numbai, Sinode GKI di Tanah Papua, para pimpinan-pimpinan di dalam jemaat GKI di Tanah Papua, di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat dan Kota Jayapura, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Panitia sidang jemaat ke-33 tahun yang dipercayakan kepada Rayon Gajah Putih dan sidang jemaat akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 10 November. Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua kesiapan menuju pada tanggal 10 November dalam sidang jemaat 33 tahun Jemaat Pengharapan Jayapura. Para pelayan firman dalam jemaat, para penatua Syamas di 9 rayon pelayanan Jemaat Pengharapan, Tuhan menolong dan memberkati kami semua dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, bahkan tugas tanggung jawab usaha dan mata pencarian kami. Badan pelayan unsur dan alat-alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, guru-guru SD YPK Sunasaba 1 dan 2, serta guru-guru PAUD Pengharapan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Badan pengawas perbundaran gereja BPPG, Tuhan Yesus menolong dan memberkati hamba-hamba-Mu. Pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan menolong, menjaga, menuntun dan memelihara anak-anak kami. Biarlah mereka terus menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil dalam tangan Tuhan. Anak-anak yang membanggakan keluarga dan terutama membanggakan Tuhan. Kehidupan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Program kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini, Tuhan mengenal masing-masing mereka dalam kehidupan tiap-tiap waktu. Sayangi dan pelihara mereka dengan cinta dan kasih Tuhan. Warga jemaat yang berulang tahun di minggu berjalan, Tuhan penuhkan sukacita mereka. Warga jemaat yang sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit, kami mohon lawatan Tuhan, kesembuhan dan pemulihan yang datang dari tangan Tuhan. Warga jemaat yang sedang berduka cita, Tuhan taruh pengharapan dan penghiburan bagi mereka. Mama-mama janda, bapak-bapak duda, orang-orang tua lain usia, anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, Tuhan pelihara dengan cinta dan kasih Tuhan. Bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, sayang mereka Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati kandungan-kandungan mereka kapanpun waktu persalinan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Majelis jemaat yang bertugas di saat ini dari Rayon Aspol, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat, lebih daripada itu membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Selesai ibadah ini kami mau pulang, Bapa antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat, dalam terang kasih dan anugerah-Mu, tibakan kami di rumah kami masing-masing, puji hormat dan syukur dikembalikan kepada Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap hidup kami. Haleluya. Amin. Jemaat, kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 165 ayat 1 dan 2 kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Setelah kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 162 ayat 1. Yesus memesan dalam malam gelap. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap. Akan firman Tuhan percayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus menegur, aku tahu tetap lilin mana terang dan mana yang gelap. Kalau sudah suram atau terang cerah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah benar, bumi yang berdosa susahnya besar. Jadi lilin bagus bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian rohani 162 ayat 1.